Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat, ada sukacita, puji Tuhan. Mari kita menyambut renungan pagi dengan doa terlebih dulu. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Semalaman kami menikmati tidur dengan baik, dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu setelah diberkati. Terambil dari Keluaran 32 ayat 3 sampai 4 bagian A. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Nah saudara, saat tinggal di tanah Mesir, bangsa Israel menjadi bangsa budak selama beberapa generasi. Bahkan hidup mereka makin berat saat Musa mulai datang dan meminta agar Fir'aun membebaskan mereka. Namun, setelah rangkaian itulah ditimpakan kepada Mesir, maka akhirnya Fir'aun mempersilahkan Musa membawa Israel keluar dari Mesir. Alkitab mencatat bahwa sebelum itu, bangsa Israel juga meminta dari orang Mesir berbagai perhiasan emas, perak, serta kain-kain mahal, dan Tuhan pun membuat orang Mesir bermurah hati memberikan itu semuanya. Tolong baca Keluaran pasal 12 ayat 35 sampai 36. Nah saudara, bangsa Israel keluar dari Mesir sebagai OKB, orang kaya baru. Mereka tidak hanya menjadi bangsa merdeka, tetapi juga punya banyak harta. Orang Israel mungkin membayangkan di Kanaan nanti mereka akan memulai hidup baru yang indah. Tanah subur berlimpah-limpah dengan susu dan madu, emas, perak, dan benda berharga. Jika kita menjadi mereka, mungkin kita pun tidak sabar untuk segera tiba di tanah perjanjian. Tetapi sejak awal perjalanan pun bangsa Israel berulang kali menunjukkan mereka belum siap menjadi bangsa merdeka. Itu sebabnya Tuhan memproses mereka dulu di padang gurun. Bagaimana dengan emas dan benda berharga tadi? Setidaknya ada dua peristiwa yang menunjukkan penggunaan benda-benda itu. Yang pertama, saat membangun kemah suci dan membuat perkakas-perkakas yang banyak terdiri dari emas. Yang kedua, saat mereka membuat patung anak lembu emas, lalu patung itu disembahnya sambil mengatakan, inilah Allah yang memimpin kita keluar dari negeri Mesir. Nah saudara, mereka sudah menghujat kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Nah saudara, dua penggunaan yang kontras. Hal itu bisa menjadi gambaran dan pelajaran bagi kita. Sangat mudah bagi Tuhan untuk memberkati kita. Ia bahkan bisa memberikan berkat itu lewat orang yang tidak pernah kita sangka-sangka. Tetapi saudara, untuk apakah kita menggunakan berkat itu? Akankah kita memakainya untuk memuliakan Tuhan? Atau justru menjadikan berhala? Bagaimana juga dengan sikap kita setelah mendapatkan berkat itu? Apakah yang kita pikirkan kemudian hanyalah tentang kenyamanan dan kenikmatan yang akan kita dapatkan? Jangan ulangi kesalahan orang Israel, saudara. Jika sikap kita dalam menerima berkat itu salah, bukan mustahil Tuhan pun melakukan yang Dia lakukan kepada orang Israel, yaitu kita dididik dulu di padang gurun kehidupan. Karena itu mari kita periksa diri kita. Saya tutup dengan kalimat ini.
Apa yang sudah kita lakukan dengan berkat Tuhan, saudara bisa jawab sendiri. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami merenungkan satu tema setelah diberkati. Setelah kami mengalami berkat daripada Tuhan, maka Engkau melihat bagaimana sikap kami ketika kami sudah diberkati. Apakah kami lalu mempermuliakan nama Tuhan, semakin cinta, mengasihi, dan menyembah hanya kepada Tuhan? Ataukah malah dengan berkat itu menjadikan kami hidup nyaman dan tidak ingat lagi kepada Tuhan? Kami hidup hanya memuaskan diri dan hawa nafsu kedagingan kami. Tuhan, peristiwa yang menimpa Israel kiranya tidak menimpa akan kami. Karena ketika Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa 2 loh batu dan melihat Israel menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Harun itu, maka Musa marah melemparkan loh batu itu, dan akhirnya itu tuangan lembu emas dibakar, kemudian dihancurkan di sungai, dan Israel disuruh minum. Bahkan akhirnya orang-orang yang berdosa itu saling membunuh, dan akhirnya 3.000 orang mati semuanya. Tuhan, ampunilah mereka, tetapi ampunilah kami. Sesudah kami diberkati, ajar kami betul-betul menyembah kepada Tuhan yang memberkati kami. Bukan berkat itu malah menjauhkan kami dan menjadikan berhala. Tuhan, ampunilah kami. Terima kasih untuk renungan di pagi hari ini. Engkau mengembalikan dan mengingatkan kami, siapakah sumber berkat, sumber keselamatan yang telah menyelamatkan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang hanya kepadanya fokus penyembahan kami tujukan, bukan kepada yang lain. Kami serahkan segenap hidup kami dengan segala usaha kami. Tuhan menyertai, menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Anak-anak kami semuanya Tuhan jaga lindungi. Saudara-saudara masih dalam perjalanan pulang dari liburan lebaran, Tuhan pimpin hingga sampai di rumah kembali dengan selamat. Sedangkan yang sakit Tuhan berikan penghiburan, kekuatan iman, dan Tuhan menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sampai bertemu esok hari. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.